Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang dengan NIM 2014401109. Di sini saya akan menjelaskan tentang piramida dan kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow, di mana kebutuhan dasar manusia adalah segala hal yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi, menjaga, dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Setiap manusia mempunyai karakteristik kebutuhan yang unik, tetapi tetap memiliki kebutuhan dasar yang sama. Kebutuhan manusia pada dasarnya meliputi dua kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan akan materi dan non-materi. Perawat harus mengetahui karakteristik kebutuhan dasar manusia. Hal ini untuk memudahkan dan memberikan bantuan layanan keperawatan. Menurut Abraham Maslow tahun 1908 sampai dengan 1970 merumuskan suatu teori tentang kebutuhan dasar manusia yang dapat digunakan oleh perawat untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia pada saat memberikan asuhan keperawatan kepada klien. Menurut teori ini, beberapa kebutuhan manusia tertentu lebih dasar daripada kebutuhan lainnya, sehingga beberapa kebutuhan harus dipenuhi sebelum memenuhi kebutuhan lainnya. Misalnya, seseorang lebih butuh dan terpenuhi makanan dan minumnya daripada memenuhi kebutuhan sosial atau harga dirinya. Hierarki kebutuhan dasar manusia menurut teori ini dibagi menjadi 5 tingkat kebutuhan prioritas, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keselamatan dan kenyamanan, kebutuhan cinta dan rasa memiliki, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Menurutnya, bahwa kebutuhan ini akan senantiasa muncul meskipun mungkin tidak secara berurutan. Artinya, ada sebagian orang karena suatu keyakinan tertentu memiliki hierarki kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Semakin tinggi hierarki kebutuhan yang terpuaskan, maka semakin mudah seseorang mencapai derajat kemandirian yang optimal. Motivasi pertumbuhan atau perkembangan didasarkan atas kapasitas setiap manusia untuk tumbuh dan berkembang. Kapasitas ini merupakan pembawaan setiap manusia dan dapat mendorong manusia mencapai tingkat hierarki kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu aktualisasi diri. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis dalam hierarki Maslow menepati urutan yang paling dasar. Arti dalam pemenuhan kebutuhan ini harus seseorang tidak akan atau belum memenuhi kebutuhan lain sebelum terpenuhinya kebutuhan fisiologisnya. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan primer yang menjadi syarat dasar bagi kelangsungan hidup manusia guna memelihara homeostatis tubuh. Kebutuhan fisiologis ini mutlak harus terpenuhi. Jika tidak, dapat terpengaruh terhadap kebutuhan lainnya. Manusia memiliki minimal 8 macam kebutuhan fisiologis yang harus terpenuhi. Kebutuhan fisiologis tersebut meliputi oksigen, cairan, nutrisi, temperatur, eliminasi, tempat tinggal, istirahat, tidur, dan seksual. Yang kedua, kebutuhan keselamatan dan keamanan. Prioritas berikut setelah kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan akan keselamatan dan keamanan. Kebutuhan akan keselamatan dan keamanan adalah kebutuhan untuk melindungi diri bahwa fisik dan fisiologis. Orang dewasa secara umum mampu memberikan keselamatan dan keamanan jika dibandingkan dengan bayi atau anak. Ancaman terhadap keselamatan dapat dikategorikan sebagai ancaman mekanisme, kimiawi, termal, dan bakteriologis. Kebutuhan akan keamanan terkait dengan konteks fisiologis dan hubungan interpersonal. Yang ketiga, kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Kebutuhan untuk dicintai atau memiliki adalah keinginan untuk berteman, bersahabat, atau bersama-sama beraktivitas. Ini merupakan
identitas atau prestis untuk seseorang. Kebutuhan dimiliki sangat penting artinya bagi seseorang yang ingin mendapatkan pengakuan. Kebutuhan dicintai dan mencintai meliputi kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta serta kasih sayang, menjalani peran yang memuaskan, serta diperlakukan dengan baik. Oleh karena itu, perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien harus bekerja sama dengan keluarga untuk menyesuaikan rencana keperawatan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki yang sangat diperlukan pada saat seseorang mengalami sakit. Yang keempat, kebutuhan harga diri. Manusia senantiasa membutuhkan perasaan untuk mendapatkan penghargaan dan dihargai orang lain. Penghargaan terhadap diri sering merujuk pada penghormatan diri dan pengakuan diri, kompetensi, rasa percaya diri, dan kemerdekaan. Untuk mencapai penghargaan diri, seseorang harus menghargai apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukannya, serta meyakini bahwa dirinya benar dibutuhkan dan berguna. Apabila kebutuhan harga diri dan penghargaan dari orang lain tidak terpenuhi, maka orang tersebut mungkin merasa tidak berdaya dan merasa rendah diri. Beberapa contoh kebutuhan cinta dan dicintai: jika kebutuhan akan cinta atau keamanan tidak terpenuhi secara memuaskan, kebutuhan akan harga diri juga terancam. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah tingkat kebutuhan yang paling tinggi menurut Maslow dan Kalis. Aktualisasi diri adalah kemampuan seseorang untuk mengatur diri dan otonominya sendiri, serta bebas dari tekanan luar. Lebih dari itu, aktualisasi diri merupakan hasil dari kematangan diri. Abraham Maslow berdasarkan teorinya mengenai aktualisasi diri pada asumsi dasar bahwa manusia pada hakikatnya memiliki nilai intrinsik berupa kebaikan, sehingga manusia memiliki peluang untuk mengembangkan dirinya. Dalam proses perkembangannya, manusia dihadapkan pada dua pilihan bebas, yakni pilihan untuk maju atau pilihan untuk mundur. Pilihan-pilihan ini akan menentukan arah perjalanan hidup manusia, apakah mendekati atau menjauhi kesuksesan mencapai aktualisasi diri. Seseorang yang telah mencapai aktualisasi diri akan memiliki kepribadian yang berbeda dengan orang lain pada umumnya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.